Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kembali akan menjawab pertanyaan yang masuk untuk kelompok kami. Pertanyaan dari saudara Muhammad Taufik Arfah, apa keterkaitan antara pranata dan munculnya mazhab? Nah, terlebih dahulu kita harus pahami bahwa apa itu pranata dan apa itu mazhab. Pranata adalah sistem tingkah laku sosial, adat istiadat, dan norma yang mengatur tingkah laku. Adapun mazhab adalah sesuatu yang diyakini atau berupa jalan maupun metode untuk memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam. Jadi, pertanyaan berikutnya, kapan mazhab itu muncul? Nah, mazhab itu muncul dan berkembang dalam perjalanan sejarah Islam ketika kondisi sosial, kondisi politik, dan ekonomi menuntut keberadaannya. Dengan kata lain, seiring berkembangnya sistem pranata Islam, maka para sahabat berbeda pendapat dalam memahami adat istiadat atau sistem tingkah laku tersebut. Dari perselisihan inilah pemahaman ini kemudian mendapat pengikut, maka lahirlah apa yang dinamakan mazhab dalam fikih. Maka kesimpulannya pranata dan mazhab ini saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Mahathir, yaitu berikan contoh dari beberapa bidang. Bidang pertama yaitu bidang hukum. Hukum merupakan landasan utama dari terbentuknya sebuah aturan. Melalui hukum yang berlaku, aturan yang terbentuk akan memiliki legalitas dan keberadaannya akan diakui oleh masyarakat. Contohnya, dalam pembentukan peraturan, pelarangan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan dibantu. Bidang kedua yaitu bidang peradilan. Bidang peradilan merupakan bagian penting dari misi kerasulan Nabi SAW di zaman itu. Contohnya, Rasulullah SAW melakukan proses pengadilan serta eksekusi pengadilan dan memberikan ketentuan-ketentuan acaranya. Yang ketiga, bidang politik atau pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, misi Nabi Muhammad SAW untuk membawa bangsa Arab ke jalan kebenaran langsung berhadapan dengan kendala-kendala politik. Contohnya, kepala-kepala kabilah yang melakukan konfederasi dalam memimpin masyarakatnya secara keseluruhan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga pada akhirnya dakwah Nabi pindah ke Madinah dan berhasil mempersatukan Muhajirin, Ansar, Kharaj, dan Aus. Lalu kemudian Nabi tidak juga memimpin politik, melainkan juga punya peran besar sebagai kepala negara di Madinah. Selanjutnya bidang keamanan. Bidang keamanan, fungsi dalam bidang ini secara umum mencakup dua hal, yaitu bidang pertahanan dan bidang keamanan negara dari berbagai tindak kejahatan serta pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Sedangkan bidang pertahanan yang bertugas menjaga kemungkinan dari ancaman terhadap eksistensi negara, dan itu juga sudah menjadi contohnya. Selanjutnya bidang kesehatan. Pengetahuan dalam bidang kesehatan mengalami kemajuan yang cukup besar. Contohnya dengan penerjemahan literatur Yunani, membuat cendekiawan timur kontak dengan berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu tentang kesehatan, kimia, dan obat-obatan, sehingga lahir dokter-dokter baru yang mampu melakukan diagnosa berbagai penyakit dan menemukan jenis-jenis obat tertentu. Yang terakhir, bidang kesejahteraan. Contohnya yaitu dalam bidang kesejahteraan terdapat pemberdayaan yang disebut dengan wahana kesejahteraan sosial yang disingkat WKSBM. Dengan keberadaannya ini berkaitan sangat erat dengan pranata dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan aktivitas masyarakat untuk membangun usaha kesejahteraan sosial. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan dari saudari Yusroh. Yang pertanyaannya, bagaimana dengan orang non-muslim yang hidup dengan kita dalam satu negara tapi beda agama? Bagaimana aturan-aturannya, norma-norma mereka ketika mereka mengalami suatu permasalahan, cara penyelesaiannya, apakah juga dibawa ke pengadilan agama atau bagaimana? Jadi menurut kami dan sepengetahuan kami bahwa pengadilan agama kan itu khusus bagi orang-orang Islam, bukan termasuk orang-orang non-muslim. Jadi kalau misalnya untuk perkara-perkara kayak hal-hal yang biasa seperti misalnya masalah pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya, itu di pengadilan negeri yang berlaku untuk semua orang, baik itu untuk orang-orang muslim maupun bagi orang-orang non-muslim. Akan tetapi kalau untuk masalah perkawinan, kan orang Islam itu di KUA, penceraiannya di pengadilan agama. Tapi kalau orang non-muslim dia dicapil. Makanya kalau orang non-muslim itu dia tidak ada buku nikahnya. Cuman yang ada dia akta nikahnya. Kalau buku nikah kan itu dikeluarkan oleh KUA atau pengadilan agama. Akan tetapi kalau non-muslim itu didaftarkan di catatan sipil, dan dia yang akan mengeluarkan akta nikah tersebut, bukan buku nikah. Kemudian kalau penceraian orang non-muslim itu di pengadilan negeri, ada bagian khusus yang menangani di situ. Mungkin sekian jawaban dari kami. Kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.